Oke, jumpa lagi teman-teman. Saya hanya bisa tersenyum membaca komentar dari teman-teman di postingan saya, teman. Jadi begini, ada beberapa teman yang beranggapan bahwa saya condong ke salah satu Sri Kandi, teman. Nanti akan saya jawab, teman, di video ini. Dan hari ini kita mendengar, membaca dan melihat kabar duka dari Mas Yun, teman-teman. Nanti kita simak sama-sama, teman. Ini postingan VT Mas Yun hari ini, teman. Captionnya ini cukup mengharukan sih, teman, kalau menurut saya. Kemarin sore ibuku menepuk pundakku dan berkata, "Apakah kamu lupa?" Lalu aku menjawab, "Lupa dengan apa?" "Lihat kandang yang menjadi singgasanamu, yang kamu rakit dengan jerih payahmu, yang diiringi tetesan keringat. Lihat, sekarang mulai hancur. Jika kamu melihat sapi-sapi itu menangis melihatmu, jangankan belayan, mengusap kepalanya saja sudah jarang kau lakukan. Kembalilah, nak, ini keluargamu. Sebelum dirimu menyesal, ayo kembalilah. Karena yang sekarang kamu anggap keluarga, esok hari akan membuatmu celaka. Kembalilah, ayo. Ingat, nak, Samson sudah memberi aba-aba. Sebelum ini semuanya terjadi." Ya, kalau kita membaca ini, teman, ada sebuah teguran dari ibunya Mas Yun, teman. Teguran itu sebenarnya juga bagian dari teguran untuk kita semua, teman. Selain tadi dari kata-katanya jelas mengingatkan Mas Yun, kamu harus ingat, nak, ini loh kandangmu, sapimu, dalam tanda kutip sekarang tidak terurus. Bahkan kamu untuk membelai kepalanya mereka pun, kamu sudah tidak ada waktu. Dan yang menurut saya itu cukup tajam, itu bagian terakhir, teman. Karena yang sekarang kamu anggap keluarga, esok hari akan membuatmu celaka. Yang dianggap Mas Yun keluarga siapa, teman? Kita semua keluarga Sobat Ngarit, teman. Pasti teman-teman masih ingat ketika acara di Liwafa Fest beberapa waktu lalu, Mas Yun terburu-buru kembali ke Tulungagung, teman, dan menyampaikan bahwa Samson sakit. Karena kita tahu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu memang sedang ada pandemi, teman, khususnya untuk sapi. Mas Yun minta maaf, Son, karena aku terlalu sibuk dengan hal yang tidak penting. Nyawamu menjadi taruhannya. Mas Yun berjanji, aku akan merawat saudara-saudaramu. Mas Yun minta maaf, tidak bisa menjagamu dengan baik. Mas Yun berjanji akan lebih baik lagi merawat saudara-saudaramu. Maaf.
luka yang beberapa bulan sudah aku pendam selama jalan Samson. Ini tamparan keras bagiku. Ini teman. Sebelumnya salah satu sapi kesayangan Mas Yun juga meninggal teman. Sakera kalau teman-teman masih ingat. Dan ini yang kedua kalinya Samson teman. Ternyata bukan beberapa hari ini meninggalnya, ternyata memang sudah sejak bulan puasa kemarin teman. Dan itu Mas Yun tidak up sama sekali. Pasti menjadi tamparan sendiri buat Mas Yun. Sebuah kehilangan yang menurut saya, kalau kita melihat sosok Mas Yun yang begitu mencintai sapi-sapinya, kita akan paham bagaimana perasaannya, bagaimana hancurnya Mas Yun teman. Berulang kali Mas Yun menyampaikan, pergi dari rumah sehari 2 hari pun itu sudah terasa begitu lama. Karena apa? Yang ada di pikiran Mas Yun, hati Mas Yun itu adalah sapi-sapinya teman. Apalagi ini ketika salah satu sapi kesayangannya mati. Ya mudah-mudahan ini menjadi awal untuk sesuatu yang baru untuk Mas Yun teman. Karena kita tahu beberapa hari yang lalu juga telah lahir seekor sapi. Ya mungkin inilah yang menjadi pengganti dari Samson teman-teman. Selamat jalan Samson yang tabah Mas. Ini semua pembelajaran untuk kita untuk bisa lebih baik. Bukannya Samson di pondok sekarang sudah sehat, waktu itu kan Mas Yun bilang. Tidak, Samson mati di bulan puasa lalu. Nah ini berarti memang sudah sejak bulan puasa itu Mas Yun menyembunyikan bahwa Samson memang sudah tidak ada teman. Nah ini turut berduka Mas atas kepergian Samson. Dia menyusul Sakera di surga. Sebelum Sobat Ngarit seperti sekarang ini dan Mas Yun menjadi sosok idola seperti sekarang, memang ada salah satu sapi Mas Yun yang bernama Sakera teman. Dan itu juga meninggal karena sakit, mati karena sakit teman. Jangan diposting ya teman-teman, jangan. Adek-adek jangan main di jalan, adek-adek. Nah ada mobil lewat, hati-hati. Yang main di jalan silakan masuk ke halaman aja, jangan jogetnya jangan di jalan ya. Coba kita lihat momen pas di telepon ini. Ini captionnya detik-detik ayahnya Aulia telepon pas live joget-joget. Hari offset jangan di tag ya. Dimarah enggak ya? Lewat teman. Nah ini. Aduh, offside. Maaf teman-teman, terlalu menikmati lagu kita. Jangan. Nah, ketika melihat video ini, Aulia menerima telepon, itu ada yang berasumsi bahwa yang menelpon itu Mas Yun. Ada juga yang berasumsi yang menelpon adalah ayahnya. Ya terserah kita lah teman.
mau berasumsi apapun selagi itu tidak merugikan teman. Karena memang kita hanya bisa berasumsi, kita tidak tahu kenyataannya itu siapa yang menelpon. Yang tahu cuma Aulia teman. Dan yang nelpon itu sendiri. Kalau kalian, gue ayo kayak gini baru kalian temenan sama Mas Yun. Kalian mau pergi ninggalin gue, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Lagi sobat bucin kan. Ini udah muak sama semua itu, muak. Sudah muak guys. Ini gue fokus sama sobat ngarit aja, memajukan nama sobat ngarit. Gimana sobat ngarit tuh biar dikenal baik oleh masyarakat. Mana jeda yang cepat. Gue ayo hadir di sobat ngarit bukan cuma untuk perbucinan guys. Kalau teman-teman masih bertanya-tanya, kenapa kok Gung Ayu bicara begitu? Nah, Gung Ayu menyampaikan ini ketika sebagian teman itu berasumsi bahwa Mas Yun dan Gung Ayu memiliki hubungan khusus. Dan ketika Gung Ayu menyampaikan bahwa mereka hanya berteman, dan Mas Yun juga menyampaikan bahwa mereka hanya berteman. Nah, Gung Ayu tidak suka ketika teman-teman sobat ngarit itu mengikuti Gung Ayu hanya karena masalah percintaan. Makanya tadi Gung Ayu menyampaikan dia muak dengan orang yang hanya tertarik dengan masalah percintaannya. Dan Gung Ayu menyampaikan dia akan tetap bersama sobat ngarit. Karena memang yang menjadi tujuan dari Gung Ayu adalah turut membesarkan sobat ngarit. Karena di beberapa live juga Gung Ayu menyampaikan dia, Gung Ayu, sampai di posisi saat ini itu juga karena teman-teman sobat ngarit. Karena dipertemukan kembali dengan Mas Iyun. Dan satu hal yang perlu dicatat teman-teman, banyak yang berasumsi bahwa dulu Mas Iyun dan Gung Ayu memiliki hubungan khusus. Hal itu sudah dibantah oleh Gung Ayu berulang kali teman-teman, bahwa Mas Iyun dengan Gung Ayu sama sekali tidak pernah pacaran. Kedekatan mereka hanya sebagai sahabat teman. Apa yang pernah disampaikan Mas Yun ketika live itu hanya sekedar gimmick teman-teman. Itu yang perlu dicatat. Karena terus terang saya pribadi terkadang ya hanya bisa tersenyum. Masih banyak teman-teman yang sangat percaya dengan apa yang disampaikan Mas Yun waktu itu. Padahal di akhir video ketika live saat itu Mas Yun menyampaikan, kasihan Gung Ayu nanti bakal dihujat. Karena waktu itu memang apa yang disampaikan Mas Yun itu seolah-olah sebuah kenyataan teman. Mas Yun menyampaikan bahwa Gung Ayu pernah menolak Mas Iyun. Keluarga Gung Ayu tidak setuju dengan Mas Iyun. Dan banyak lagi teman-teman. Tapi waktu itu Gung Ayu tidak membantah sama sekali, dia hanya tersenyum teman. Itulah yang menimbulkan persepsi teman-teman memang antara Mas Iyun dan Gung Ayu waktu itu memiliki hubungan khusus. Padahal sebenarnya itu hanya gimmick belaka, hanya sebuah hiburan teman-teman. Itu. Dan kali ini Gung Ayu menegaskan sekali lagi, dia tidak mau terlibat masalah perbucinan. Dia ingin turut membesarkan sobat ngarit. Itu saja teman. Nah, akan saya jawab tadi yang saya sampaikan di awal teman-teman. Ketika banyak teman-teman di kolom komentar berasumsi bahwa saya condong ke salah satu Sri Kandi. Tegas saya jawab tidak teman.
saya membahas hampir semua Sri Kandi, teman. Bahkan mereka yang saat ini menjadi orang-orang baru sebagai Sri Kandi Sobat Ngarit, teman. Saya bahas mereka sebagai sosok Sri Kandinya, bukan berkaitan dengan pribadinya, teman. Ketika mereka melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Sobat Ngarit, itu yang saya angkat, teman. Dan saya benar-benar ingin bersikap netral ketika berhadapan dengan masalah percintaan, teman. Semuanya akan saya bahas, baik itu Gung Ayu, Aulia, Putri, atau siapapun nanti juga, teman. Pasti ke depan akan semakin banyak gadis-gadis yang dijodohkan dengan Mas Yun. Dan ketika saat ini Mas Yun sudah menyampaikan memiliki pacar, dan siapapun pacarnya Mas Yun, biar itu menjadi privasinya Mas Yun, teman. Kita hanya bisa mendoakan saja, mendukung di media sosial. Kehidupan realnya Mas Yun adalah tanggung jawab Mas Yun sendiri, teman. Itu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa saya ingin menggiring opini teman-teman ke salah satu Sri Kandi. Tidak, teman. Kalau teman-teman lihat di akun TikTok saya, VT-VT lama yang berkaitan dengan Nona F waktu itu, semua saya hapus, teman. Dan akun kedua saya sengaja saya privat karena apa? Saya tidak ingin menimbulkan asumsi bahwa saya sebagai seorang content creator reaction condong ke salah satu Sri Kandi, teman. Tuh. Itu jelasnya, teman. Itu disupport, jangan ada kubu-kubuan, apalagi yang sedang ada di atas juga bisa rangkul lah teman-teman yang lain, bisa diperkenalkan juga, dirangkul. Kita nggak selamanya di atas, misalnya ini A di atas lagi sedang ada di atas, bisa dirangkul Sri Kandi baru, diajak untuk memperkenalkan dia juga gitu. Itu sih guys, senang lihat yang kayak gitu. Gak ada sih. Nah, saya berharap teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan Gung Ayu kali ini, teman. Gung Ayu pengen tidak ada saling menghujat, tidak ada kubu-kubuan. Dan ketika ada Sri Kandi yang sedang naik, sedang di atas, harapan Gung Ayu adalah merangkul teman-teman Sri Kandi yang lain yang penontonnya masih sedikit. Tujuannya apa? Agar ketika mereka mengenalkan Sobat Ngarit ke orang lain, itu penontonnya juga banyak, teman. Semuanya saling support. Itu yang dimaksud Gung Ayu, teman. Bukan masalah Gung Ayu ada kecemburuan atau iri atau tidak suka ke Sri Kandi tertentu, tidak, teman. Itu yang saya tangkap dari Gung Ayu. Tapi sekali lagi memang kita, bahkan mereka, para Sri Kandi, para host, tidak bisa mengatur teman-teman Sobat Ngarit atau penonton untuk hadir di room yang lain. Ketika memang teman-teman tidak nyaman berada di situ, tidak ingin datang ke room tersebut, walaupun itu room dari teman-teman para Sri Kandi sendiri.
Nah, sebenarnya disitulah teman, ada banyak hal yang menjadi kendala ketika kita mengharapkan bahwa semua Sri Kandi itu penontonnya sama semua, atau paling tidak meningkat. Karena apa? Kembali lagi ke masing-masing hostnya. Apakah dia menarik? Baik itu apa yang disampaikannya, pembawaannya, hiburan yang dia berikan. Tapi di sisi lain memang tidak bisa dipungkiri, ketika berkaitan dengan masalah percintaan Mas Iyun, pasti akan ramai. Pasti akan penontonnya lebih banyak daripada yang lain. Itulah maksud Gung Ayu, adalah dia pengen kita semua, teman-teman Sobat Ngarit itu tidak hanya berada di satu room saja, tapi kita juga hadir di room-room Sri Kandi yang lain, teman-teman Sobat Ngarit yang menjadi host yang lainnya juga. Tujuannya apa? Agar mereka semakin yakin untuk memperkenalkan Sobat Ngarit, bisa memberikan bukti bahwa ini loh, Sobat Ngarit itu kompak. Mereka mau hadir di room saya untuk bersama-sama mengenalkan Sobat Ngarit. Ya kurang lebih begitu yang saya tangkap teman-teman. Mau bagaimana juga, ya silahkan, itu menjadi kebebasan kita semua teman. Itu harapan Gung Ayu, harapan Mas Iyun, harapan yang lainnya juga teman. Oke lah, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek srek srek.